One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Alpina. Saya dari program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains, Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dekarboksilasi oksidatif, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Sucika Armiani. Nah, adapun pokok bahasan kita kali ini yaitu ada dua. Yang pertama ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian juga ada siklus Krebs. Nah, pada dekarboksilasi oksidatif akan membahas tentang pengertiannya, kemudian mekanisme, enzim yang berperan di dalam proses dekarboksilasi oksidatif, dan juga hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, untuk siklus Krebs juga hampir sama. Ada pengertian dari siklus Krebs, kemudian mekanisme dari siklus Krebs, ada hasil akhir dari siklus Krebs, dan juga fungsi dari siklus Krebs itu sendiri. Nah, kita lanjut pada materi pertama, yaitu tentang pengertian dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif adalah suatu reaksi yang mengubah asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon menjadi senyawa baru yang memiliki 2 atom karbon. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini biasa juga disebut dengan tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini, molekul asam piruvat akan mengalami oksidasi, kemudian akan berubah menjadi asetil koenzim A atau asetil-CoA. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, sebelum terjadinya dekarboksilasi oksidatif ada namanya glikolisis. Glikolisis itu terjadi di sitosol, sedangkan untuk dekarboksilasi oksidatif itu terjadi pada matriks mitokondria. Nah, hasil dari glikolisis yaitu 2 molekul asam piruvat yang nantinya 2 molekul asam piruvat tadi akan dibawa menuju ke matriks mitokondria melalui transport protein atau protein transport. Nah, pada dekarboksilasi oksidatif terdapat 3 tahapan. Pada tahap pertama, 1 molekul piruvat akan melepaskan elektronnya atau akan mengalami oksidasi membentuk CO2. Nah, kemudian yang pada tahapan kedua, NAD+ akan direduksi menjadi NADH, dan yang tahap ketiga adalah molekul yang berkarbon 2 akan dioksidasi dan mengikat koenzim A atau CoA sehingga akan terbentuklah asetil-CoA. Nah, itu merupakan mekanisme dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, selanjutnya enzim yang berperan di dalam proses dekarboksilasi oksidatif yaitu ada CoA yang berperan sebagai koenzim, kemudian juga ada piruvat dehidrogenase yang berfungsi untuk mereduksi piruvat sehingga akan melepaskan CO2 dan NADH serta berikatan dengan piruvat untuk dibawa ke mitokondria. Nah, kemudian hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif yang pertama ada molekul asetil-CoA, kemudian ada NADH, dan juga ada CO2. Nah, seperti yang kita ketahui, 1 molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam piruvat di dalam proses glikolisis. Nah, artinya dalam proses dekarboksilasi oksidatif untuk satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 NADH, dan juga 2 CO2. Nah, itu merupakan hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang siklus Krebs, di mana yang pertama adalah pengertian dari siklus Krebs itu sendiri. Nah, siklus Krebs itu merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA, yaitu perubahan dari asam piruvat dari hasil glikolisis yang tadi. Nah, kemudian untuk mekanisme dari siklus Krebs. Nah, pada siklus Krebs itu terjadi 8 tahapan, dan biasanya pada siklus Krebs itu dia digabung langsung dengan dekarboksilasi oksidatif. Namun itu tidak menjadi masalah, yang penting kita paham apa itu dekarboksilasi oksidatif dan juga apa itu siklus Krebs. Nah, pada tahapan pertama, asetil-CoA akan mengalami kondensasi bersama dengan oksaloasetat, di mana yang kita ketahui bahwa
Oksaloasetat itu memiliki 4 atom karbon, sedangkan untuk asetil-CoA dia memiliki 2 atom karbon. Nah, hasil kondensasi dari asetil-CoA bersama dengan oksaloasetat yaitu akan membentuk sitrat. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan CoA sehingga pada sitrat tidak terdapat CoA. Nah, enzim yang berperan di dalam tahapan ini yaitu enzim sitrat sintase. Kemudian tahapan yang kedua yaitu sitrat akan diubah menjadi isositrat, di mana isositrat ini juga masih memiliki 6 atom karbon. Kenapa masih 6 atom karbon? Karena di sini terjadi reaksi isomerisasi, yaitu perubahan suatu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus yang sama. Nah, pada tahapan ini juga terjadi pelepasan H2O atau yang biasa kita kenal dengan dehidrasi. Kemudian juga ada penambahan H2O yang biasa kita kenal dengan hidrasi. Nah, enzim yang berperan di dalam tahapan ini yaitu akonitase. Selanjutnya, isositrat akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat, di mana alfa-ketoglutarat ini memiliki 5 atom karbon. Nah, artinya di sini terjadi pelepasan 1 karbon yang nantinya akan menjadi CO2. Selanjutnya juga pada tahap ini terjadi pelepasan 1 elektron yang nantinya akan diterima oleh NAD+ dan akan membentuk NADH. Nah, enzim yang berperan di dalam tahapan ini yaitu isomerase dehidrogenase. Nah, tahap selanjutnya yaitu alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon. Nah, di sini terjadi pelepasan 1 atom karbon yang nantinya akan diubah menjadi CO2. Dan juga di sini ada pelepasan 1 elektron yang akan diterima oleh NAD+ membentuk NADH. Nah, di sini juga terlihat adanya penambahan koenzim A sehingga yang membentuk suksinil-CoA. Nah, ini merupakan tahapannya. Kemudian untuk enzim yang berperan di dalam tahapan ini yaitu alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat. Nah, di sini terdapat fosfat anorganik yang akan memutus koenzim A. Setelah memutus koenzim A, kemudian fosfat anorganik ini akan berikatan dengan GDP. Nah, setelah berikatan dengan GDP, dia akan membentuk GTP. Namun pada beberapa sel, fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer kembali kepada ADP, kemudian akan membentuk ATP. Nah, enzim yang berperan di dalam tahapan ini yaitu suksinil-CoA sintase. Nah, selanjutnya suksinat ini akan diubah menuju ke fumarat. Nah, di mana di sini terjadi pelepasan 1 elektron yang akan bergabung dengan FAD, kemudian akan membentuk FADH2. Nah, enzim yang berperan di dalam tahapan ini yaitu yang disebut dengan suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, fumarat akan diubah menjadi malat, di mana pada tahapan ini terjadi penambahan H2O atau yang biasa kita kenal dengan hidrasi. Enzim yang berperan di dalam tahapan ini yaitu yang bernama enzim fumarase. Nah, selanjutnya malat ini akan diubah lagi, akan dibentuk menjadi oksaloasetat, di mana enzim yang berperan di dalam tahapan ini yaitu malat dehidrogenase. Nah, di sini juga terjadi pelepasan 1 elektron yang nantinya akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Nah, ini adalah 8 tahapan di dalam siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini akan terus terjadi, akan terus berputar. Oksaloasetat yang tadi akan kembali berikatan dengan asetil-CoA dan terus berputar seperti itu hingga dia akan berhenti apabila makhluknya atau selnya mati. Nah, itu merupakan mekanisme dari siklus Krebs. Selanjutnya yaitu hasil akhir dari siklus Krebs. Yang pertama itu ada 3 NADH, kemudian 1 ATP, kemudian juga ada 1 FADH2 dan dia melepaskan 2 CO2. Nah, dikarenakan 1 molekul glukosa itu menghasilkan 2 asetil-CoA, maka 1 molekul glukosa itu akan menghasilkan 6 NADH,
2 ATP, 2 FADH2, dan 4 CO2. Nah, itu merupakan hasil dari siklus Krebs. Kemudian yang terakhir adalah fungsi dari siklus Krebs itu sendiri. Yang pertama, siklus Krebs itu dia sebagai jalur akhir oksidasi KH, kemudian juga lipid dan juga protein. Nah, fungsi yang kedua yaitu siklus Krebs itu dia mampu mempertahankan kadar glukosa di dalam keadaan normal. Kemudian juga siklus Krebs ini dia menghasilkan sebagian besar CO2. Nah, itu merupakan fungsi dari siklus Krebs. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan baik itu penyebutan kata dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.